background sedikit nggak untuk bahasa Arab? Ya palingan baca Al-Quran aja lah Pak basicnya. Oke. Tapi kalau kami di Medan tuh ada Arab Melayu dia Pak. Arab Oh, Melayu ya kayak di Jawa Arab pegon, pegon. Arab Gundul ya. Iya, Nah, Arab Pegon ya itu pegon mungkin lebih itulah basicnya Arab Melayu lah. Tapi kan Arab Melayu beda kan sama bahasa Arab kan. beda ya. Itu tuh cuma tulisan apa namanya ya? Tulisan Arab, tulisan kita ngomong bahasa Indonesia tapi diarabkan pakai tulisan Arab lah gitu. Oke. Terus ya Hmm. sebenarnya ini kan berarti nahwu dulu ya. Nah, nahwu ini adalah semacam alat untuk kita bisa memahami bagaimana cara membaca kitab kuning kan, karena tujuan kita belajar tadi kursus maksudnya itu kan ingin memahami eh, apa namanya kitab kuning gitu ya. Jadi kitab kuning kan nanti nggak ada harokatnya kan, dia itu nanti nggak ada harokatnya lah. Nahwu ini salah satu cara kita untuk bisa mengetahui harokat dari kitab kuning itu, dan itu proses yang panjang sebenarnya kan. Di antara elemen yang kita harus tahu ya yang pertama tentu bahasa Arab, karena kita butuh yang namanya mufrodat ya kan, kosakata gitu, pembendaharaan. Setelah itu kita juga nahwu itu sendiri, nahwu nanti juga sorof. Untuk memperindahnya nanti ada balaghah lah, tingkat tingginya. Setelah itu terakhir ya latihan langsung prakteknya lah, atau yang biasa kita sebut dalam kultur pesantren salaf gitu ya, pesantren salaf kayak Lirboyo semisal atau Sarang lah, Rembang. Itu tuh qiraatul kutub namanya, membaca kitab kuning. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Itu sedikit awalan ya kan. Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim, kita akan membahas tentang al-kalam. Kalam ini adalah bab pertama yang pasti akan kita temui dalam kitab-kitab nahwu yang lain ya, karena ini adalah yang saya susun sendiri, emang khusus buat apa namanya Arumatul Ulum ya kan, kursusan saya gitu, bahan ajarnya itu saya buat sendiri, yang saya sarikan atau saya apa namanya ya, saya istimbat lah, saya ambil dari beberapa kitab induk lah, seperti Al Jurumiyah, nama kitab namanya Jurumiyah, kemudian Alfia ada, Imriti dan lain sebagainya. Tapi emang ini didesain untuk mubtadi lah atau pemula gitu. Al-kalam kita baca dulu definisinya. Kalam adalah lafadz yang sudah memberikan faidah dengan sempurna serta musnad. Pertama, dalam memahami bahasa Arab kita akan menemui apa itu kalam ya. Lafadz pertama. Lafadz itu apa sih? Ya yang biasa kita lihat itu loh, berupa suara ya. Contoh kayak kita ngomong farosun. Faros itu artinya kuda, Mas. Farosun. Kemudian Umar semisal. Umar itu nama Sayyidina Umar atau nama seseorang yang namanya Umar gitu. Umaru atau Abu Bakrin semisal. Ini semua disebut sebagai lafadz, Mas. Lafadz bahasa Arab gitu ya. Tapi lafadz itu tetap harus berupa suara gitu. Kalau tulisan kayak gini ya namanya tulisan gitu ya, bukan lafadz. Jadi lafadz itu harus berupa suara yang mengandung huruf hijaiyah yang ada 28. Kemudian lafadz ini harus memberikan faidah, Mas. Nah, memberikan faidah itu nanti kita akan tahu harus berupa susunan gitu loh, harus tersusun gitulah, atau nanti yang bisa disebut sebagai musnad lah. Kalau sendirian kayak gini Abu Bakar itu belum ada makna yang sempurna, Mas. Kenapa? Karena ya Abu Bakar yang apa gitu loh, dia itu tidak memberikan sebuah informasi gitu loh. Oke ya, jadi dia itu harus tersusun lah, harus dua kalimat tersusun itu atau lebih, itulah, atau yang disebut sebagai musnad. Musnad itu ya katakanlah
tersusun gitu loh. Dia tuh punya hukum. Contoh maksudnya hukum tuh punya informasi yang diberikan gitu loh. Aku ngomong Abu Bakar itu ya nggak ada informasi, ya cuma Abu Bakar doang. Terus apa ini, apakah dia berdiri, apakah dia duduk, apakah dia tidur dan lain sebagainya gitu loh. Nah itu pertama, kalam. Kalam itu harus suara mengandung huruf hijaiyah. Berarti pokoknya kalimat bahasa Arab yang terucap kemudian harus tersusun sehingga mempunyai makna yang sempurna ya. Karena tidak semua yang tersusun juga sempurna, seperti itu. Contoh dulu Bang. Al-bustanu artinya ini kebun Bang. Jamilun itu indah. Al-bustanu jamilun. Nah, di sini tuh dia lafat ya, jelas. Karena ada al, ba, sin, ta, alif, nun, huruf hijaiyah tuh. Dan juga tak suarain gitu. Tak verbalin lah. Al-bustanu jamilun. Ini contoh kalam karena dia lafat kemudian tersusun. Ada satu, ada dua, Bang. Gitu. Dan dia memberikan faedah karena dia tuh punya arti menunjukkan sebuah informasi bahwa kebun ini itu indah gitu loh. Kebun ini indah lah. Al-bustan jamilun, seperti itu. Kemudian contoh kedua, Umaru syuja'un. Syuja' itu ini harokatnya syuja'un ya, doma. Kalau bisa ditulis setiap mufradat yang kita tulis di sini itu untuk menambah juga pembendaharaan kata begitu. Umar syuja'un. Umar itu orang pemberani, syuja itu pemberani. Nah, ini tersusun, lafaz tersusun dan ada faidah gitu loh. Yang menunjukkan Umar itu seseorang yang pemberani, syuja itu pemberani. Kemudian al-baitu. Al-baitu itu rumah. Kabirun, kabir itu besar gitu ya. Rumah yang besar atau rumah itu besar, seperti itu. Ini juga kalam. Kenapa? Karena lafaz kemudian tersusun ada dua, satu ini dua, dan ada artinya gitu loh. Rumah itu besar. Oh, berarti dia memberikan informasi bahwa rumah itu besar. Ini bab pertama yang perlu kita tahu, yaitu kalam. Kalam lafaz yang memberikan faidah dengan sempurna serta musnad. Nah, yang perlu digarisbawahi juga bahwa tidak semua yang tersusun kemudian punya makna atau punya faidah sempurna, Bang. Contohnya apa? Saya kasih contoh. Ada orang ngomong tiba-tiba in. In itu jika, Bang, artinya. Namanya syarat. Kayak di bahasa Indonesia itu ketika gitulah. Kalau ketika kan pasti ada maka gitulah. Jika, maka gitu kan. Nah, in jaa itu datang. Terus Zaidun itu nama orang ya. Zaidun nama orang. Zaid gitu loh. In jaa Zaidun. Ini tersusun, Bang. Kenapa? Karena ada 1, 2, 3 ya kan. Ada 3 nih. Ini 1 in artinya jika. Jaa artinya datang. 2, 3 Zaidun artinya sebuah nama yang menunjukkan kepada individu tertentu yang namanya Zaid gitu loh. Nah, kalau kita artikan jika Zaid datang gitu, kira-kira memberikan faidah sempurna apa enggak, Bang? Jawabannya apa, Bang? Enggak. Kenapa? Karena dia itu tidak ada jawabnya gitu loh. Tidak ada pasangannya gitu loh. Karena setiap syarat itu pasti ada jawabnya gitu loh. Kayak orang ngomong kalau dia datang gitu loh, kan itu menggantung gitu ya. Apa maksudnya kan? Kalau dia datang itu ngapain gitu loh.
apa yang terjadi gitu loh. Kan nggak ada tuh orangnya di sini nggak memberikan jawabnya dari si syarat ini gitu loh. Kayak dalam bahasa Indonesia jika tapi nggak ada makanya gitu kan, itu nanti tidak disebut sebagai kalam. Karena apa? Karena dia menggantung, maknanya tidak sempurna. Ya mungkin dia sempurna dari apa, dia mungkin bermakna berfaedah dari sini doang, tapi dia tidak memberikan kesempurnaan faedahnya gitu loh, yaitu tidak adanya jawab dari syarat. Seperti itu bang, dari sini bisa dipahami ya. Oke Kak. Ada pertanyaan gak bang kira-kira nih? Bab pertama emang kayak gini nih, intinya kita mengetahui kalam, apa ya, susunan kalimat lah. Saya ada pertanyaan terkait ini sih Pak. Eh, kan Si sebelumnya kan ini belum ada harkatnya kan? Kan ah ini kan kita tahu al-bustan, al-bustanul jamil kan? ya jamilun. Cara kita menandakan jamilun, tanda kita menandakan bustanul itu kenapa? Kenapa nggak ah albastanul? ah Kenapa jadi ibu deh? oke. Cara Pertama, kalau pertanyaannya terkait ini apa namanya ya, harokat bangunan kalimatnya itu kita tahu dari kamus bang mestinya. Maka dari itu oh pembendaharaan kata kita memang harus banyak dulu sih. Jadi emang orang mahir lah, maharoh dalam membaca kitab kuning ya, salah satu ininya pembenaran kata kan. Nanti kan kita akan oh ini tahu kan, oh pernah lihat ini dibacanya ternyata bu gitu loh, bukan bis gitu loh. Itu ya kalau dia tidak dengar dari seorang guru itu pernah ada atau dia itu buka di kamus seperti itu. Jamilun juga iya sama kan. Itu ya kalau dia tidak dengar dari guru lewat mengaji ya. Kalau kalau apa namanya di dunia pesantren kan, kalau dia tidak mengaji ya dia nggak bakal tahu kan. Kalau emang tidak ada orang lainnya memberitahu atau dia sendiri yang tahu lewat, kalau dia sendiri ya, kalau tidak ya paling lewatnya itu kamus gitu loh, buka kamus gitu. Sebenarnya kita itu nanti belajarnya itu di akhir katanya bang. Ini tuh bustanu, bustani, bustana gitu loh. Jamilun, jamilin atau jamilan gitu loh. Itu nanti di sinilah kita akan tahu tuh di nahwu ini loh. Kalau untuk bangunannya ini ya itu terkait pembendaraan kata dari masing-masing orangnya kan. Dia tahu lewat mana, bisa lewat kamus yang dia coba buka atau dari orang yang memberitahu. Paling gampangnya ya lewat kayak gini kan, kita jadi tahu ada al, ada ba, ada sin, ada ta, alif, itu ternyata bacanya bustan lewat ngaji kayak gini kan, atau lewat belajar gitulah. Seperti itu sih bang. Ini Umaru ya, kenapa Umar ya, ini memang Umar kan. Kan kita kadang tahu juga kan, entah lewat apa namanya film semisal, atau memang lewat ngaji sih, lewat ngaji itu seperti itu bang, lewat belajar lah, gurunya memberitahu dulu kan, setelah itu si murid menangkap dan dia ketika menemukan lafaz yang sama, oh berarti ini bacanya Umaru, kemudian ini al baitu dan ila akhirih, seperti itu bang. Ya nanti seiring berjalannya waktu akan tahu kan, maksudnya akan inilah, kan kita juga nanti contoh-contoh ini juga saya buat sebagai ini juga apa namanya ya, walaupun nanti banyak yang sama ya contohnya ya, tapi nanti coba insya Allah saya coba contohkan sendiri yang tidak ada di buku ini semisal gitu ya, dengan beberapa mufrodat baru lah, supaya antum juga bisa menambah pembenaran kata lah lewat kursus ini, seperti itu bahasa Arabnya. Cukup ya bang ya. oke lanjut Pak. Terus musnad. Musnad itu kan tadi harus musnad juga ya. Musnad itu kumpulnya dua kalimat yang sudah berfaedah. Gitu. Ya kalam juga sih. Kalam musnad itu sendiri ya harus kalam gitu loh. Salah satu syarat kalam itu harus musnad. Nah, kumpulnya dua kalimat ini nanti pertama ada kalanya berupa fiil, ada berupa fa'il. Mungkin ini asing ya, untuk makanya kan aku harus tanya background itu. Yang penting denger dulu mas, oh ada istilah fi'il, ada istilah fa'il ya, nanti kita akan tahu definisinya di bab-bab ke bawahnya itu loh, seperti itu. Nah
Fiil itu kata kerja, Bang. Itu dulu yang ditangkap ya. Fiil itu kata kerja, fa'il itu subjek, pelaku pekerjaannya gitu loh. Pelaku dari fiilnya. Seperti itu, Bang. Oke. Jadi ini pasti musnad, pasti kalam nih. Kalau musnad pasti kalam ya. Jadi ada dua kalimat kumpul gitu loh. Kalimat pertama koma nih. Koma itu kalimat fiil, kata kerja. Artinya ya kalau koma itu berdiri, Bang, artinya. Terus Zaidun ini nama orang ya. Kita akan sering menggunakan kata Zaid ya. Karena dulu kita juga pas belajar Zaid Zaid terus Zaid itu nama orang lah. Artinya kan nambah ya, dengan harapan selalu bisa menambah ilmu lah gitu. Koma Zaidun orang Zaid, Zaid berdiri itu artinya Zaid berdiri. Jadi koma ini fiil, kemudian Zaid dinamakan fa'il, pelaku. Pelaku dalam bahasa Arab itu disebut sebagai fa'il seperti itu, subjek. Terus syi'ru sorry. Yang kedua, musnad itu harus berupa mubtada atau khobar. Mubtada itu nanti kalau dalam bahasa Indonesia itu apa ya padananya ya? Adapun lah, awal kalimat biasanya. Kalimat pertama yang berupa pokoknya awal kalimat itu nanti disebut mubtada. Tapi harus isim ya. Harus isim. Bukan kata kerja lah yang penting. Kemudian tawilun. Tawilun itu khobar. Dia itu hukum yang dipasangkan ke syair gitu loh. Informasi yang dipasang ke syair. Ini sya'ru artinya rambut. Tawilun itu panjang, Bang. Jadi rambut itu panjang. Itu pertama mubtada. Ini tawilun itu khobar. Yang ketiga itu kalam atau apa namanya tadi musnad itu harus syarat dan jawab gitu loh. Syarat itu jika, jawab itu maka. In koma zaidun, ini satu kalimat, dua kalimat, tiga kalimat nih. In jika zaid, koma itu apa? Berdiri, koma amrun, maka amr berdiri gitu loh. Nah ini kan kalau ini ada informasi ya, lengkap gitu loh. Jika Zaid berdiri berarti Umar juga berdiri gitu. Ini sudah ada syarat, ini disebut syarat, dan ini disebut koma amrun jawabnya. Jawab udah sempurna ini. Inilah yang dinamakan musnad. Dan seluruh kitab kuning, Bang, ya seluruh kalimat apapun lah bahasa Arab lah, entah di Quran atau kitab kuning ya. Kalau kitab kuning kan lebih spesifik ya, khazanah klasik Islam kan, tafsir, hadis dan lain sebagainya lah. Itu susunannya itu pasangan-pasangan ini doang, koma zaidun yang diulang apa? Pasangan fiil fa'il. Kemudian kalau nggak fiil fa'il ya mubtada khobar. Kalau nggak mubtada khobar ya syarat dan jawab, udah tuh muter-muter di situ aja. Cuman kan tersusun tuh banyak gitu ya, seperti itu. Jadi konsep ini yang harus ditanamkan dulu lah. Fiil, setiap ada fiil pasti ada fa'il. Setiap ada kata kerja pasti ada kata ada pelaku ya, subjek gitulah. Kemudian kalau ada khobar itu pasti ada kalau ada mubtada pasti ada khobar. Kalau ada syarat pasti ada jawab. Itu aja sih. Nggak mungkin ada fiil nih tapi nggak ada fa'il, itu nggak mungkin. Makanya kita harus tahu ya, kalau nanti kita ketemu kalimat fiil semisal, maka tugas kita yang mencari fa'ilnya gitu loh, biar kita bisa nangkep maknanya gitu loh. Kalau kita nemu mubtada, kita harus nyari khobarnya mana, karena dia udah pasangan, nggak bisa dipisah gitu. Jangan sampai nggak ada lah. Kalau nggak ada ya berarti kita yang emang nggak tahu kan, dan kita nggak bakal bisa memahaminya, karena dia itu akan bisa dipahami kalau kita tahu pasangannya. Kemudian kalau kita nemu syarat, sama kita juga harus tahu jawabnya mana supaya kita mendapatkan maknanya itu, yang artinya kita bisa membaca, berarti kan bisa membaca atau mahir dalam kitab kuning lah, atau membaca kitab kuning seperti itu. Kan ini cuman skala kecil kan contohnya kan, pada sebenarnya lah ya kayak gini, fiil fa'il mubtada khobar tapi dalam bentuk yang besar lah, sampai jadi sebuah kitab seperti itu. Ada pertanyaan, Bang, dari sini musnad?
Aman, lanjut boleh coba. Oke. Kemudian, nah ini dari tadi kita bicara apa namanya ya, sebuah susunannya ya. Nah sekarang kita komponennya bang. Komponen yang mengisi kalam atau musnad itu sendiri itu tidak lain dan tidak bukan disebut sebagai kalimat bang. Kalau dalam bahasa Arab gini tulisannya al kalimah. Ini nanti kalimat yang dimaksud dalam bahasa Indonesia mungkin beda ya. Kan kalau dalam bahasa Indonesia kalimat itu kan panjang ya. Kalimat sedih semisal ya kan. Tapi kalau di sini tuh kalimah dalam bahasa Arab yang kayak gini tulisannya kalimatun itu tuh satu gitu loh. Satu bangunan atau satu apa ya? Satu diksi gitu, satu kata gitulah. Kata berarti. Pertama, akala. Akala itu makan artinya, Bang. Kemudian masjidun itu masjid. Fi itu di. Fi itu artinya di sih. Di dalam masjid berarti fil masjid. Di dalam sekolah berarti fil madrasah. Seperti itu ya. Nah, kalimat adalah lafadz. Ini lafadz gitu ya. Karena ada huruf hijaiyah, jadi lafadz namanya. Yang tunggal, satu doang nih. Serta berfaedah ya. Akala ada faedahnya, tadi makan. Masjidun artinya masjid. Fi artinya di dalam gitu. Tapi dia tidak sempurna kan kalau nggak digabung dengan kalimat lain gitu loh. Dan seluruh kitab kuning itu ya kumpulan musnad juga kan dan lain sebagainya. Itu tuh komponennya ya 3 kalimat ini yang akan kita bahas. Nah kalimat itu sendiri ada 3 bang. Pertama isim, kalimat isim. Kalimat isim apa sih? Kalimat yang menunjukkan arti dengan sendirinya. Maksudnya dia memang ada artinya gitu loh. Dan tidak disertai dengan zaman atau yang sering kita sebut sebagai kata benda. Nah kata benda dalam bahasa Arab itu disebut kalimat isim. Dia itu nggak ada waktunya. Kalau kita ngomong tadi al farosu semisal atau al bakoru bang, sapi nih. Al bakoru, bakoru, sapi gitu ya. Itu kan nggak ada zamannya yang menyertainya. Maksudnya zaman apa sih, waktu gitu loh. Sudah sapi kan nggak ada kan. Sudah sapi, sedang sapi atau akan sapi kan nggak ada. Jadi dia itu memang kalimat menunjukkan dengan sendirinya, maksudnya ada artinya sapi gitu, tapi tidak ada zamannya gitu loh. Itu yang disebut sebagai kalimat isim atau sederhananya dalam bahasa Indonesia ya kata benda lah, seperti itu. Kemudian kita lihat contohnya di sini. Ada babun. Artinya pintu, Bang. Babun itu pintu. Satu pintu ya, babun gitu loh. Saburatun. Ada tasjidnya. Saburatun. Saburatun itu papan tulis, Bang. Terus rihun. Rihun itu angin. Rihun, angin. Ini semua kata isim atau kalimat isim karena dia itu menunjukkan arti pada dirinya sendiri tapi tidak ada zamannya gitu loh. Oke ya. Ketiga, fiil. Fiil itu kalimat yang menunjukkan arti dengan sendirinya dan disertai dengan zaman atau yang sering kita sebut sebagai kata kerja. Nah, kalimat fiil itu kata kerja, makanya ada zamannya kan. Contoh, nama itu tidur nih. Kata kerja fiil nama artinya tidur, Bang. Sedang tidur, kan itu zaman. Sudah tidur. Terus akan tidur, itu kan zaman. Nah, itu kalimat dari kalimat fiil itu yang bisa disertai dengan zaman lah, seperti itu, atau kata kerja dalam bahasa Indonesia. Kalau kita lihat contohnya ya, alima artinya mengetahui, syariba artinya minum,
Nasoro artinya menolong. Nasoro menolong. Ini semua bisa kita pasangkan zaman. Contoh sudah mengetahui, sedang mengetahui, akan mengetahui. Syariba sudah minum, sedang minum, akan minum. Nasoro sudah menolong, ya kan, pas semuanya lah. Itu adalah kalimat fi'il. Yang terakhir ada kalimat huruf. Kalimat huruf itu apa? Ini bukan huruf, maksudnya huruf hijaiyah ya, tapi dia itu kata penghubung nanti ini. Nah, tapi namanya dalam bahasa Arab kalimat huruf gitu loh. Yaitu apa? Kalimat yang tidak akan berfaedah kecuali bersama kalimat lain. Makanya dia disebut sebagai kata penghubung, Bang. Contoh tadi fi, Bang, artinya di. Di itu dia itu punya makna di kalau digabung dengan kalimat lain. Kalimat lainnya cuma dua. Kalau nggak isim ya fiil gitu aja ya. Kalau fi itu hanya ke isim ya. Contohnya al madrasah. Madrasah itu sekolah, Bang. Fil madrasah berarti baru dia ada maknanya tuh di madrasah gitu ya. Atau fil baiti. Artinya apa tadi baiti? Rumah. Berarti di rumah. Saya di rumah gitu loh. Saya fil baiti, misalnya kayak gitu. Oke, ini semua adalah komponen yang akan membangun sebuah kalam atau ya kitab kuning itu sendiri secara skala besarnya gitu ya. Jadi sebuah kalimat yang berhalaman-halaman itu ya mereka berangkat dari 3 kalimat ini menjadi musnad, menjadi kalam gitu, lalu jadi kitab itu seperti itu, atau jadi sekumpulan tulisan lah seperti itu. Dari 3 kalimat ini ada yang ditanyakan, Bang? Sudah jelas atau masih ada yang perlu dijelaskan lagi? Pak. Nanti saya ulangi lagi. Oke. Nah, ini mim ini maksudnya mulahado ya. Mulahado itu apa namanya? Tambahan lah, perhatian ya yang perlu diketahui. Apabila ketiga kalimat di atas berkumpul, maka dinamakan kalim, sekalipun tidak berfaedah. Jadi, kalau kalam itu harus berfaedah, tersusun lebih dari 1 kalimat gitu ya. 1 kata maksudnya. Harus berfaedah itu kalam. Tapi ada juga namanya kalim, Bang. Kalim itu apa sih? Pokoknya kumpul lah 3 kalimat lah. Pokoknya bersatu 3 kalimat walaupun tidak berfaedah. Bisa enggak? Ya bisa. Dan namanya apa? Namanya kalim, bukan kalam. Contohnya ini huruf, ja'a ini fiil, zaidun ini isim, mewakili, merepresentasikan 3 kalimat di atas. Artinya jika Zaid datang, enggak ada maknanya tuh. Maksudnya maknanya tidak sempurna. Kenapa? Karena tidak ada jawab. Karena tadi kalau ada syarat pasti ada jawab. Kalau ada fiil pasti ada fa'il. Kalau ada mubtada pasti ada khobar. Gitu aja. Oke. Kemudian ciri-ciri kalimat isim lah. Setelah kita membahas definisi, kita harus tahu dan harus bisa mengidentifikasi nih. Karena nanti kaitannya dengan makna ya. Bagaimana kita mengidentifikasi bahwa dia itu kalimat isim. Nah, itu ada ciri-cirinya tuh. Yang pertama, ciri-ciri kalimat isim itu apa? Tanwin. Tanwin itu ini kan, tin, tun. Itu tanwin. Fathaten, kasroten, domaten lah gitu kalau di Jawa gitu ya. Nah, contohnya maun. Maun itu air. Ini kalimat isim, kata benda. Kenapa? Karena ada tanwinnya ya. Tapi kan masalahnya kalau kayak kalau kita baca gundul, realitanya kan gak ada harokatnya kan. Gitu. Mungkin ini tidak bisa kita prediksi lah, kecuali kita memang udah tahu dari awal kalau ada mim, kemudian alif, lalu hamzah seperti ini, itu tuh emang maun gitu loh. Makanya emang ya tadi kan tetap harus ditambah dengan pembenaran kata yang banyak lah. Ini maun berarti tanwin. Contoh lagi nih. Contohnya ini kursiyun.
atau dari makna lah ya. Kursi kan ya kursi kan benda, nggak mungkin kata kerja kan, seperti itu. Kursiun, dia juga ada tanwin. Terus contoh lagi hablun. Hablun itu tali. Hablun seperti itu. Terus yang kedua, ciri-ciri kalimat isim itu dibaca jer ya. Apa itu jer? Itu tuh i'rab, nanti bisa kita akan bahas itu. Jer itu pokoknya kasroh bang, di kasroh. Sebuah kalimat yang di kasroh itu berarti jer gitu ya namanya. I'rabnya jer lah. Itu contohnya ma'un nahari. Artinya ma itu air, nahari itu sungai ya. Air sungai. Mana kalimat isimnya? Kalau ini udah dibahas kan jelas. Ini ma'un nahari, ri di kasroh itu i'rab jer, berarti menunjukkan an-nahar itu kalimat isim seperti itu. Kedua, huruf jer. Huruf jer itu sebuah kalimat huruf ya tadi, tapi dia itu membuat kalimat setelahnya itu dibaca kasroh gitu loh, dibaca jer. Contohnya fil madrasati, berarti ini itu isim. Contoh lagi anil insan, tentang manusia. Berarti al insan karena ada huruf jernya, kemasukan huruf jer fi itu berarti al insan itu kalimat isim gitu loh. Huruf jer maksudnya bisa kemasukan huruf jer gitu, bisa kemasukan huruf jer. Yang terakhir al, bisa kemasukan al. Setiap kalimat yang ada alnya nih bang, itu isim, berarti kata benda, nggak mungkin kata kerja apalagi kata huruf atau kata hubung. Contohnya nih, al jannatu, surga, ini kata benda karena ada alnya. Terus an-naru, neraka. Terus al azabu, siksa. Ini semua menunjukkan bahwa dia itu kalimat isim karena ada alnya, seperti itu. Terus tadi kita bahas huruf jer kan. Lah emang huruf jer apa aja gitu kan. Huruf jer itu huruf yang membuat lafadz setelahnya dibaca kasroh atau dibaca jer, makanya disebut sebagai huruf jer. Ada 12. Ini tidak harus dihafal, tapi kalau hafal ya alhamdulillah, dan tinggal dibaca terus-terusan lah. Min artinya dari. Contohnya minal madrasati, ini berarti isim nih, dari madrasah. Anil insan, tentang manusia. An itu biasanya artinya tentang ya. Dari juga bisa, tentang juga bisa, atau riwayat dari ya. Biasanya dari berupa hadis gitu ya. Kayak contoh riwayat dari Ibnu Umar semisal, atau dari Ibnu Abbas, itu an Ibni Abbas biasanya kan. An Abi Hurairah, yang kalau dalam hadis gitulah. Seperti itu. Berarti al-insan ini isim bang, karena kemasukan huruf jer. Lalu ila itu artinya kepada. Ilal masjid gitu, kepada masjid atau ke masjid gitulah, ke masjid. Berarti al masjid ini kalimat isim. Selain ada alnya, dia juga bisa kemasukan huruf jer seperti itu bang. Lalu ala itu di atas, artinya di atas. Alal kursi, di atas kursi ya. Saya duduk di atas kursi, saya duduk alal kursi, seperti itu. Berarti al kursi ini kalimat isim. Lalu ada ba ini artinya dengan. Bil kolam, saya menulis dengan pulpen, berarti
saya menulis bil kolam seperti itu. Al kolam ini pulpen artinya bang. Li atau la ini harokat ya. Li kalau ketemu kalimat isim jadi linnas. Li itu artinya kepada juga, kepada atau karena, ada dua makna, kepada atau karena. La juga sama. Lah la itu kalau ketemu isim domir, contohnya lahu. Nanti kita akan tahu apa itu isim domir. Lahu itu nanti harokatnya fathah seperti itu. Lalu ada kaf. Kaf itu artinya seperti, untuk menyerupakan. Zaidun kal asadi, Zaid itu seperti singa. Zaid itu seperti singa. Asad itu singa bang. Nah kaf ini huruf jer, mengejerkan kasroh semua itu dari atas sampai bawah. Madrasatilah ila akhirih. Zaid seperti singa seperti itu ya. Terus wawu. Wawu itu artinya sumpah. Ya, dia itu menunjukkan kosam ya, kalau istilah nahunya itu kosam atau sumpah lah. Contohnya wal asri, demi waktu asar gitu ya. Wallahi, demi Allah. Makanya kan ada wong wallahi ya kan. Wallahi itu tuh artinya demi Allah atau sumpah kan atas nama Allah seperti itu. Terus ada fi itu di fil jannah, di surga. Ada ruba. Ruba itu banyak atau sedikit artinya. Ruba rojul ini. Rojul ini artinya lelaki bang. Ruba rojulin artinya banyak lelaki gitu. Terus ada ya billahi. Sorry. Ini berarti kesalahan. Aduh, tipe ini harusnya ba ini. Al-ba'u. Billahi artinya. Contohnya billahi, demi Allah, sama kayak wawu, ada ta juga. Tallahi artinya juga sama. Jadi ada wawu, ba, ta dalam huruf jer yang berarti kosam, sama artinya tuh. Dan dia mengejerkan lafaz setelahnya atau mengkasrohkan lafaz setelahnya seperti itu. Nah ini keterangannya khusus untuk lam, jika bertemu dengan isim maka diharokati kasroh. Linnas, lillahi, lil jannati semisal gitu ya. Lil kursiyi harus di kasroh. Tapi kalau ketemu isim domir ini maksudnya apa sih isim domir? Sederhananya dia kata ganti lah, kayak hu atau ha yang kembali ke lafaz tertentu sebelumnya gitu, marji namanya. Itu nanti harokatnya fathah. Lahu, laha, lahuma, lahum gitulah. Ada tuh nanti isim dhamir. Dari Pak, ini yang tadi ya, saya kelewat tadi yang an ini apa ya? An yang ani yang di bawah min. tentang bang, tentang. Oh, tentang ya. Oke. Tentang bisa, dari juga bisa sih. Sebenarnya dia sama kayak min ya, hampir maknanya bisa kayak min gitu loh. Tapi kalau min pasti artinya dari gitu. Oke. Ini makna yang biasa digunakan aja. Karena nanti beberapa ada yang apa ya, split gitu loh. Kadang ada yang min tapi fi nih tapi artinya alasan kayak lam, ada yang enggak gitu. Yang contoh hadis orang wanita masuk neraka gara-gara kucing ya yang tidak dimakan, itu kan pakainya fi itu. Finnar ya, dakhalat almar'ah annar fil hirrati ya. Gara-gara inilah fi hirratin, gara-gara sebuah kucing, gara-gara binatang kucing lah yang dia tidak dikasih makan tapi dikurung gitu loh, kan kasihan seperti itu.
Nah, alamat kalimat isim bisa dimengerti bang. Tanwin dibaca Apa jer, soalnya gitu? huruf jer, kemudian kemasukan al. Dan huruf itu ada 12 ya kan. Lalu ada ciri-ciri kalimat fi'il nih. Ini cara mengidentifikasi kalimat fi'il. Tadi kalimat isim, sekarang kalimat fi'il. Yang pertama qad. Qad ini artinya sungguh atau apa ya? Taukid gitu loh, menguatkan lah artinya. Contoh kodoko mati sholah ya, kalau kita dengar lafadz iqomah kan kodoko mati sholah, kodoko mati sholah. Itu tuh artinya sungguh sholat itu sudah mau ditegakkan gitu loh. Ini kod huruf, kalimat huruf. Jadi alamat fiil itu kemasukan kod. Jadi kalau ada kod berarti setelahnya bisa dipastikan dia itu fiil, kata kerja. Komat berarti kata kerja ini. As-sholat ini isim. Kenapa isim bang? As-sholatu. Karena dia menunjukkan waktu apa ya? Kegiatan ya? Waktu atau kegiatan? Kalau isim itu nggak ada waktunya bang malah. Oh, Di sini ada secara lafadznya ada apanya? Ada al-nya ini al. Allah ya ada al ya. Terus kan sholat artinya bang. Sholat kan ya itu nanti kita akan apa ya membahas jadi kayak sholat ini untuk sholatnya ya itu ya kata ini kata isim gitu loh. Tapi kalau sholatnya fiilnya ya sholat nanti ada sendiri. Sholat yusolli itu kata kerjanya. Kalau nama pekerjaannya sholatnya itu jadinya isim gitu loh. Namanya masdar ya, nanti ditasrifan sih. Kedua, kemasukan sin atau saufa. Contohnya saya lamun. Kalau sin itu akan, artinya tuh akan gitu loh. Saufa juga akan, tapi lebih cepat. Lebih akannya itu lebih cepat lah daripada sin lah. Sin agak mungkin saya akan makan ya semisal tapi 5 menit. Tapi kalau saufa itu 1 menit lah, dia lebih cepat. Saya lamun artinya dia akan mengetahui. Saufa ta'lamun kamu akan mengetahui. Saufa sin ini adalah huruf yang menjadi alamat dari alamat fi'il seperti itu. Terus tak tanis sakinah, kemasukan tak tanis sakinah. Kalau ada kalimat maksudnya ada lafadz kemudian ada tak tanisnya bang, berarti dia itu fiil. Mana sih tak tanis? Ini loh tak yang saya bunderin itu. Contohnya lagi jaat. Jaat ini juga tak tanis. Nasorot ini juga tak tanis. Semuanya itu adalah kalimat fi'il karena kemasukan tak tanis. Apa sih tak tanis nih bang? Dalam kalimat Arab itu nanti ada kata yang secara dihukumi, ada jenis kelaminnya gitu loh, dihukumi laki-laki atau dihukumi perempuan gitu loh. Nah, kalimat yang dihukumi laki-laki disebut muzakkar. Sedangkan kalimat yang dihukumi perempuan namanya muannas. Nah, mudzakkar itu kalimat yang menunjukkan arti laki-laki dan secara lafadz tidak ada tak marbutoh. Tak marbutoh itu yang kayak gini bang. Ini tak marbutoh bang. Kemudian kalau mu'anas itu kalimat yang menunjukkan perempuan atau secara lafadz ada tak marbutohnya. Ini contoh ustaz
ustadzatun, ustazah. Ini ada tamar buto, berarti ini ustadz perempuan, ustadz cewek lah. Kalau ustadzun itu gak ada tamar buto, berarti dia cowok atau mudzakkar muannas gitu. Nah, kalimat fiil kalau Pak, fa'il ini nggak berubah deh, Pak. Screennya nggak berubah deh. gimana, Pak? Yang Bapak edit tadi nggak berubah dia. Oh alah. Sebentar, Pak. Kayaknya karena ngerekam nih, udah terlalu lama ya. Saya matiin dulu.